A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Perempuan yang Meninggal Saat Nifas. Cerita ini ditulis oleh Yusyusni. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Beraninya kau menuduh anakku begitu? Bentak Maipah geram. Tapi itulah kenyataannya, Mak. Balas pria itu sambil mendorong tubuh Maipah agar menjauh darinya. Jangan memfitnah kalian. Anakku wanita baik-baik. Sangga Maipah bercucuran air mata. Halah, Mak, si Rati itu dulunya kan kembang desa. Kecantikannya dipuja-puja dulu. Itu karena apa coba? Karena dia memakai susuk dan mengamalkan ilmu hitam. Kami yakin kalau dia meninggal tidak wajar itu karena karma atas apa yang dia perbuat. Bersekutu dengan iblis, tentunya akan dihabisi iblis juga, ucap Zainal, yang memang sepertinya dia sebagai pemimpin dalam kumpulan orang-orang itu. Benar, karena tidak ada timbal balik, makanya nyawa Rati yang diambil, sahut yang lain. Astagfirullah, keji sekali fitnah kalian. Semoga Allah membalas kalian semua, teriak Maipah. Hamidah tidak berani keluar. Dia hanya mengintip di balik pintu sambil mendiami Raila yang terkejut mendengar suara teriakan mereka di luar. Halah, jangan munafik kau Maipah. Mending pergi saja dari sini, atau kami akan membakar rumahmu, teriak Zainal berapi-api, memancing emosi warga yang dibawanya. Aku tidak sangka kau bisa menuduhku seperti itu. Zainal, kau tahu bagaimana Rati dari kecil sampai dia dewasa, ucap Maipah yang masih belum enggan untuk pergi. Zainal menyungkingkan sudut bibirnya sambil berkacak pinggang. Hamidah yang tak tega melihat Maipah disudutkan akhirnya berani keluar. Mak, ayo kita pergi saja dari sini, ajak Hamidah. Tidak, ini rumahku. Mereka tidak punya hak mengusirku dari sini. Aku akan laporkan kalian semua ke kepala desa, ucap Maipah dengan kaki siap melangkah, bermaksud ingin mengadu pada kepala desa. Namun, tubuh ringkinya ditarik oleh seseorang. Ditahan agar ia tidak sampai ke kepala desa. Raila menangis kejer dalam gendongan Hamidah. Bayi itu meronta hingga wajahnya memerah. Mungkin ia mengerti saat ini neneknya sedang ada masalah. Cup-cup sayang, Hamidah mengayunkan Raila sambil menepuk pelan punggung bayi itu agar mau diam. Pergi adukan. Kami akan mengambil bayi Ratih dan membuangnya kemana tempat ibunya berasal, yaitu ke pohon bakau itu juga, ancam Zainal. Mata Maipah nyalang, dadanya bergemuruh hebat, sorot matanya tajam. Beraninya kau, pekik Maipah. Sontak semua orang kaget. Mereka mundur dan kocar-kacir lari. Bukan,
bukan melihat Maipah marah, tetapi ada sosok di balik punggung Maipah yang Hamidah pun tidak sadar keberadaannya. Kenapa mereka lari, Mak? Tanya Hamidah mengernyitkan dahi. Maipah sama bingungnya dengan Hamidah sampai kedua bahunya dinaikkan. Wanita tua itu juga berbalik badan menoleh ke belakang. Tidak ada yang aneh. Tapi kenapa semua orang kocar-kacir seperti melihat hantu? Ayo Mak, kita masuk, ajak Hamidah. Maipah membalas dengan anggukan. Di atas, langit mulai terlihat semburat warna kuning keemasan menyambut waktu maghrib. Di masjid juga mulai terdengar suara orang mengaji seperti biasa. Perasaan Maipah masih tetap gelisah tak menentu. Bagaimana jika Zainal dan yang lainnya datang lagi malam hari? Hamidah, pulanglah. Ini sudah maghrib. Tapi Mak, Hamidah keberatan. Maipah lantas mengambil Raila dalam gendongan Hamidah. Cucunya dibawa masuk ke dalam rumah. Maipah menimang Raila agar mau diam. Sayang. Nak. Cup. Raila. Janganlah nangis terus dong. Cucu nenek yang cantik rupa. Mak, aku menginap di sini saja ya. Menemani Maipah malam ini. Melas Hamidah. Wanita itu benar-benar enggan untuk pulang. Tolonglah Hamidah. Jangan bikin Mak makin pusing. Kau itu punya orang tua bukan? Bagaimana kalau mereka mencarimu? Maipah menolak niat Hamidah untuk menginap di rumahnya dengan halus. Lagi pula, mengingat Hamidah belum lama ia kenal, takutnya ada niat tersembunyi di balik perhatian Hamidah yang menurutnya sangat berlebihan. Pulanglah Hamidah, ucap Maipah lagi. Hamidah menunduk. Ia menghela napas panjang. Kain jarik yang masih terselempang di bahunya dibuka. Ia serahkan pada Maipah, termasuk empeng milik Raila. Ya sudah Mak, aku pulang dulu. Mak hati-hati ya. Hamidah meraih punggung tangan Maipah. Wanita itu terpaksa pulang meninggalkan rumah Maipah. Di tempat lain, Zainal dan beberapa warga berkumpul di rumah salah seorang dari yang ikut mengancam Maipah itu juga. Sialan Maipah. Di rumahnya benar-benar ada sundel bolong. Itu sudah pasti si Ratih, ucap Zainal dengan napas tersengal setelah berlari tunggang langgang dari rumah Maipah tadi. Lelaki berumur 40 tahunan itu mengusap dadanya sambil mengatur napas. Iya, kita harus segera bertindak agar sundel bolong itu tidak meneror wanita hamil lainnya. Apalagi sudah berani menampakkan wujud. Ini sangat meresahkan warga, celetuk salah seorang dari mereka yang ikut menyerang ke rumah Maipah tadi. Tidak bisa dibiarkan. Rumah Maipah harus kita bakar malam ini juga. Sebagian harus ke kuburan malam ini, sambung seorang pria parubaya yang baru nongol di depan pintu. Ngapain Pak? Kita harus menghancurkan nisannya. Ratakan saja gundukan tanah itu, pancing orang tersebut dengan menyunggingkan senyum kecut. Iya benar. Jangan sampai aksi kita ini sampai ke telinga kepala desa. Sudah pasti dia akan membela janda yang anaknya menganut ilmu hitam itu, teriak Zainal berapi-api.
Tapi bagaimana kalau sundal itu tiba-tiba muncul lagi seperti tadi? Tiba-tiba sudah ada di belakang Maipah, menyeringai. Kalian tenang saja. Itu biar jadi urusanku, sahut orang tersebut, yang tampaknya memang punya andil lebih besar dari Zainal. Semua mengiyakan dan setuju. Mereka akan mendatangi rumah Maipah kembali sesuai dengan rencana. Di tempat lain, ya Allah, ini kok perasaanku mendadak tidak enak begini ya, gumam Maipah setelah selesai melaksanakan sholat isya. Mukena putih dan tasbih ia letakkan di atas nakas. Maipah melirik Raila yang nyenyak tidur dalam kelambu bayi di atas kasur milik Maipah. Ia berjalan ke dapur, memeriksa semua pintu di belakang tertutup rapat, lalu beranjak ke depan. Sejenak Maipah celingukan. Matanya membulat setelah melihat cahaya dari kejauhan. Matanya yang mulai katarak itu dikucek untuk memastikan lagi, sedikit menyipit. Benar saja, orang-orang itu ingin mendatangi rumahnya membawa obor. Maipah gugup. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Cepat ia tutup rapat pintu rumahnya karena merasa kedatangan mereka akan mengancam nyawanya. Astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar, seru Maipah dengan tubuh bergetar hebat. Ia memasukkan pakaiannya dan Raila dalam satu kain sarung yang dibuntel. Maipah menggendong Raila. Tak lupa ia membawa mushaf berwarna keemasan itu. Gunting dan cemiti dikaitkan ke gendongan Raila. Maipah mencari senter yang ia simpan dengan tangan berkeringat dingin. Matanya berkaca-kaca karena pikirannya kacau. Sesaat ia menyempatkan diri, mengintip dari jendela depan. Beberapa orang itu semakin dekat. Maipah berlari ke belakang. Ia keluar mengendap-endap dan bersembunyi di dekat area persawahan di belakang rumahnya itu. Di balik semak-semak belukar, Maipah melihat beberapa orang memanggil-manggil namanya dengan cara berteriak. Sorot lampu senter terus mengedarkan mencari keberadaannya. Raila menggeliat mungkin digigit nyamuk. Gegas Maipah menimang Raila agar tidak menangis. Bakar saja. Maipah menajamkan matanya. Rumahnya terbuat dari papan dan beratap rumbia itu mulai berapi dan merambat ke semua bagian. Cahaya dari kobaran api yang membakar rumahnya itu sampai menerangi tempat di mana ia berdiri. Ya Allah, tega sekali mereka, gumam Maipah tergugu. Ia tak sangka setelah menetap di kampung itu berpuluh tahun, tapi bisa difitnah sekeji itu. Srek, srek, srek. Terdengar suara dedaunan kering diinjak oleh seseorang. Maipah meneguk saliva. Kali ini ia akan tertangkap basah. Mak, seru suara tersebut dari samping Maipah. Perlahan Maipah menoleh. Sontak ia kaget bukan kepalang. Ternyata Hamidah. Maipah melirik kiri kanan. Tak habis pikir bagaimana wanita itu bisa mengetahui keberadaan Maipah di sana. Kau, ayo ikut aku, Mak, ajak Hamidah. Kemana? Tanya Maipah. Ke rumahku. Kasihan Raila. Memang Mak mau kemana lagi? Lihat, rumah Mak sudah dibakar habis. Maipah kembali memandangi rumahnya yang sudah habis terbakar. Hatinya hancur. Pada siapa lagi ia akan mengadu? Rumah yang banyak menyimpan kenangan, dibangun bersama dengan almarhum suami, harus terbakar tanpa alasan.
Ingatan Maipah tentang rumah yang jadi saksi suka dukanya itu dulu membuat ia terseduh-seduh. "Mak, ayo, kasihan Railah," desak Hamidah. Maipah dengan berat hati pergi mengikuti Hamidah. Ternyata wanita itu menyisiri pematang sawah sendirian untuk sampai ke sana. Hamidah menuntun Maipah berjalan menuju motor Vespa miliknya yang diparkir di dekat jembatan, jauh dari rumah Maipah dan rumah warga. Di tempat lain, "Biarkan saja kalau wanita tua itu terbakar di dalam sana," ujar Zainal. Tiba-tiba kepala desa, Rahmadi, datang dengan menaiki sepeda ontel. Ia kaget melihat warganya main hakim sendiri. "Astagfirullah, apa yang kalian lakukan ini? Di mana Maipah?" seru Rahmadi yang baru dapat kabar bahwa rumah Maipah sengaja dibakar oleh beberapa warganya. "Biar saja Pak, gara-gara anaknya yang menganut ilmu hitam semasa hidup dulu. Sekarang arwahnya bergentayangan dan meneror warga kita," sahut salah satu dari mereka. "Tapi ini tidak dibenarkan. Bagaimana kalau Maipah dan cucunya ada di dalam sana? Apa kalian tidak punya hati nurani?" "Cuy, persetan dengan mereka. Kami tidak peduli. Kami lakukan ini untuk kebaikan semua orang." Zainal meludah seenaknya, tak terima dengan Rahmadi. "Ayo kita pulang," ujar Zainal pada teman-temannya tadi setelah puas melampiaskan rencana jahat mereka. Semua pergi tanpa merasa bersalah sedikit pun. Rahmadi berlari ke belakang menuju sumur, bermaksud hendak mengambil air, memadamkan kobaran api. Namun, ia harus menghentikan niat baiknya setelah mendengar tangisan pilu seorang di balik kamar mandi yang hanya ditutupi memakai terpal biru itu. "Siapa itu?" "Maipah. Mak," panggil Rahmadi dengan langkah perlahan. "Mak, ini aku Rahmadi. Apa Mak baik-baik saja?" Lagi, Rahmadi memanggil sambil berjalan ke sebalik terpal. Ia terperanjat kaget dengan tubuh mendadak kaku. Yang ia temukan bukan Maipah, tetapi dengan punggung berlubang penampakan belatung yang menggeliat. "Ah!" Mulut Rahmadi tak mampu berucap. Tubuhnya panas dingin. Sosok menyeramkan itu mendekat. Hanya berjarak 1 jengkal dengan Rahmadi. Bahkan lelaki bertubuh tinggi itu dapat mencium aroma bau amis dan busuk luar biasa menyengat. Sundel bolong itu mengorek isi perutnya yang berlubang dan mengeluarkan 1 belatung besar. Rahmadi tak kuasa menopang tubuhnya lagi hingga jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Sementara di pemakaman, beberapa orang ngacak-ngacak gundukan tanah kuburan milik Ratih. Bahkan terdengar sumpah serapah untuk Ratih. Nisan kayu dipatahkan oleh mereka. Tidak ada rasa belas kasihan lagi. Semua sudah termakan hasutan seseorang dan membuat mereka kehilangan akal pikiran. Di tempat lain, akhirnya Hamidah dan Maipah tiba di depan sebuah rumah yang lumayan besar. Di sebelah rumah terdapat kilang padi yang cukup besar. Maipah tidak menyangka bahwa Hamidah adalah orang yang berada. Ia menduga bahwa perkilangan padi tersebut adalah milik orang tuanya Hamidah. "Hamidah, Ma tidak enak hati nanti dengan orang tuamu. Apa yang mereka katakan? Kau keluar malam-malam
hanya untuk membawa Mak ke sini, ujar Mak Ipah. Tidak apa-apa Mak, ayo kita masuk, ajak Hamidah. Tanpa memberi salam terlebih dahulu, Hamidah langsung menyelonong masuk ke dalam rumahnya. Sementara Mak Ipah tak lupa memberi salam, meski tidak dijawab sekalipun. Dari mana kau Hamidah? Tegur seseorang yang duduk di ruang tamu, tengah menonton acara berita dunia di TV tabung yang lumayan cukup besar. Hanya orang-orang kaya yang bisa membeli TV sebesar itu pada zamannya. Aku dari rumah Mak Ipah Pak. Rumahnya dibakar. Mak Ipah dan cucunya akan menginap di sini, sahut Hamidah sekenanya. Lelaki bertubuh berisi itu hanya memelintir kumisnya tanpa mengatakan apapun lagi. Mak Ipah yang merasa merepotkan mendekati pria tersebut. Maaf, kalau aku sudah merepotkan kalian semua. Mak Ipah mengatup kedua tangannya, memohon. Ilyas berdehem sambil mengangguk, mengisyaratkan agar Mak Ipah pergi dari hadapannya dan mengikuti Hamidah ke kamar. Ayo Mak, ajak Hamidah memegangi buntelan kain tersebut. Mak Ipah dibawa ke sebuah kamar yang berukuran 2 kali 3 meter. Tak ubahnya dengan kamar miliknya dulu. Hanya saja di kamar sekarang lebih tertata rapi. Wajar saja, pemiliknya pasti juragan kilang padi. Mak tidur di sini ya, sama Raila. Bentar, aku ambil selimut dulu, ucap Hamidah, meninggalkan Mak Ipah sebentar. Raila akhirnya lepas dari gendongan Mak Ipah. Ia ditidurkan di atas kasur empuk itu. Mata Mak Ipah mengedarkan ke sekeliling. Bahunya yang pegal karena menggendong Raila lumayan lama direnggangkan. Ini Mak. Hamidah kembali masuk menyerahkan selimut berupa kain sarung bermotif batik berwarna. Terima kasih. Emak kayak sama siapa saja. Anggap rumah sendiri ya. Kalau ada apa-apa, panggil aku saja. Hamidah duduk di tepi ranjang. Ia sesekali memandangi Raila yang tertidur pulas. Mak masih tidak enak dengan bapakmu tadi. Papa nggak apa-apa kok Mak. Oh iya, Mak mau ke kamar mandi. Mak Ipah mengangguk. Hamidah menemani Mak Ipah ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara di tempat lain, sebagian warga berbondong-bondong mendatangi rumah Mak Ipah yang sudah tinggal debu itu. Mereka hanya menyiram sisa api. Asap masih membumbung hitam di atas langit pagi. Rahmadi juga ditemukan telah terkapar tak sadarkan diri oleh seseorang. Ia dibawa ke rumah salah satu tetangga Mak Ipah yang terdekat sambil menunggu Rahmadi kembali siuman. Api berhasil dipadamkan. Menunggu beberapa saat, lalu mereka mencari Mak Ipah. Sayangnya, mereka tidak menemukan wanita tua itu sama sekali beserta cucunya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rob, siapa yang sudah tega membakar rumah adikku? Tiba-tiba terdengar suara Marhamah yang baru saja tiba bersama suaminya ke sana. Di mana adikku? Ucap Marhamah sambil terisak. Kami tidak menemukannya, sahut orang-orang bersamaan. Marhamah menerobos puing-puing sisa dari bakaran. Tidak ada satupun yang tersisa dari rumah adiknya itu. Ipah, di mana kau? Teriak Marhamah dengan syok.
Sang suami yang ikut membantu mencari Maipah terpaksa harus membawa Marhamah menjauh dari sana. Marhamah yang lelah itu dibawa ke rumah yang sama dengan Rahmadi. Di sana, kepala desa itu sudah siuman, tapi tatapannya nanar seperti orang linglung. Ia duduk berselonjor di sudut, menunduk sambil memegang kedua lututnya. "Kenapa Pak Rahmadi bisa pingsan?" tanya empunya rumah sambil menyodorkan segelas air. Rahmadi masih bungkam. Ia masih mengumpulkan ingatannya tentang apa yang terjadi semalam. Saat kembali teringat, Rahmadi mengusap wajahnya kasar sambil beristighfar. "Ini Pak, diminum dulu," ujar pemilik rumah lagi. Rahmadi meneguk air putih segelas penuh itu sampai tak bersisa. Tangan dan kakinya masih dingin karena ketakutan. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.